Cirebon lumpuh total, lautan manusia menjemput sang pahlawan dangdut. Sejak fajar belum sepenuhnya menyingsing di cakrawala Kota Udang, atmosfer yang tak biasa sudah menyelimuti setiap jengkal aspal di jalur utama menuju pusat kota Cirebon. Tidak ada yang menyangka bahwa kepulangan seorang gadis desa bernama April, sang juara 3 Dangdut Akademi 7, akan memicu mobilisasi massa yang begitu masif hingga melumpuhkan urat nadi transportasi daerah. Ribuan warga dari berbagai lapisan usia, mulai dari anak-anak yang digendong orang tuanya hingga lansia yang menggunakan tongkat, tampak berjajar rapat di sepanjang trotoar, menciptakan pagar betis manusia yang membentang berkilo-kilometer. Kabar kepulangan April telah menyebar bak api di Padang Ilalang, memicu euforia yang sulit dinalar oleh logika biasa. Polisi lalu lintas dan petugas dinas perhubungan tampak kewalahan mengatur arus kendaraan yang terjebak di tengah lautan manusia yang tak mau beranjak sedikit pun dari posisinya. Mereka tidak sedang menunggu kedatangan pejabat negara atau tokoh politik besar. Mereka sedang menunggu seorang anak daerah yang berhasil menaklukkan panggung megah di ibu kota. Udara pagi yang biasanya tenang kini bergetar oleh suara knalpot motor fans yang berkonvoi dan teriakan yel-yel dukungan yang membahana. Fenomena ini membuktikan satu hal, April bukan lagi sekadar peserta lomba nyanyi. Ia telah menjelma menjadi simbol identitas dan kebanggaan kolektif warga Cirebon. Setiap orang yang hadir merasa memiliki andil dalam pengenangan April. Seolah-olah setiap rupiah yang mereka kirimkan melalui voting digital telah berubah menjadi tiket kepulangan sang bintang yang paling terhormat. Ini adalah momen di mana batas antara idola dan penggemar runtuh, digantikan oleh ikatan emosional yang begitu kental, sebuah bentuk penghormatan tertinggi yang hanya bisa diberikan oleh rakyat kepada pahlawan budayanya sendiri. Cirebon hari itu benar-benar berhenti sejenak, hanya untuk memberikan ruang bagi sejarah yang sedang ditulis oleh jejak kaki seorang diva baru. Isak tangis di perbatasan, detik-detik kepulangan yang menghujam jantung. Momen yang paling dinantikan akhirnya tiba, saat iring-iringan kendaraan yang membawa April perlahan muncul di garis perbatasan kota. Begitu kaca mobil diturunkan dan wajah April yang tampak lelah namun bersinar itu terlihat oleh publik, sebuah ledakan emosi pecah seketika, menggetarkan langit Cirebon. Isak tangis haru tak lagi bisa dibendung. Ribuan tangan berebut untuk sekedar menyentuh bodi mobil atau melambaikan tangan ke arah sang biduan. April sendiri tampak tak kuasa menahan air matanya yang tumpah membasahi pipi, melihat betapa besarnya cinta yang diberikan oleh tanah kelahirannya. Ia yang berbulan-bulan berjuang di bawah tekanan lampu sorot studio Jakarta, kini merasakan hangatnya dekapan kasih sayang yang murni dari rakyatnya sendiri. Suasana di perbatasan tersebut berubah menjadi sangat dramatis, seolah-olah sebuah adegan film kolosal tentang pahlawan yang pulang dari medan perang sedang diputar secara nyata di depan mata. Warga yang berdiri di barisan depan tampak menangis histeris, memanggil-manggil nama April dengan suara serak karena terlalu lama berteriak. Ada sebuah resonansi jiwa yang luar biasa di sini. Warga melihat dalam diri April sebuah harapan yang terwujud, sebuah mimpi yang dulunya dianggap mustahil, namun kini berdiri tegak di depan mata mereka. April terus menyeka air matanya, berkali-kali menangkupkan kedua tangan di dada sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga. Di tengah hiruk-pikuk itu, terlihat beberapa ibu-ibu setengah baya yang melakukan aksi sujud syukur di pinggir jalan, merayakan keberhasilan anak mereka yang telah mengharumkan nama daerah. Keadaan ini menciptakan kemacetan total yang emosional, di mana setiap detik yang terbuang di tengah kemacetan itu dirasakan sebagai momen sakral yang menyatukan hati seluruh warga. Tidak ada amarah karena jalanan tertutup, yang ada hanyalah rasa bangga yang meluap-luap, sebuah pengakuan bahwa pahlawan sejati telah kembali ke rumah. Sambutan Sultan yang swadaya, manifestasi cinta rakyat tanpa syarat. Melihat kemegahan iring-iringan dan dekorasi yang menghiasi sepanjang jalan, banyak orang luar yang menyangka bahwa ini adalah acara yang didanai secara besar-besaran oleh sponsor korporat atau anggaran pemerintah daerah yang fantastis. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih mengharukan. Ini adalah sambutan Sultan yang dilakukan secara swadaya oleh rakyat. Ribuan spanduk, baliho raksasa, hingga umbul-umbul warna-warni yang memenuhi jalanan adalah hasil iuran warga, pedagang pasar, dan komunitas fans yang ingin memberikan yang terbaik bagi April.
Mereka menyediakan makanan dan minuman gratis bagi para penjemput di sepanjang jalur, menciptakan sebuah pesta rakyat yang autentik dan tak ternilai harganya. Setiap toko di pinggir jalan memasang foto April dengan tulisan "Selamat Datang Pahlawan", menunjukkan betapa masifnya dukungan akar rumput yang ia miliki. Ini bukan sekadar perayaan kemenangan posisi ketiga, melainkan sebuah demonstrasi cinta tanpa syarat yang jarang sekali terjadi dalam industri hiburan modern yang serba transaksional. Warga Cirebon ingin membuktikan kepada dunia, terutama kepada para penyelenggara di Jakarta, bahwa April memiliki pasukan yang tak terlihat namun sangat kuat dan setia. Istilah sultan di sini bukan merujuk pada kekayaan materi satu orang, melainkan kekayaan hati ribuan orang yang bersatu padu. Mobil bak terbuka yang dihias sedemikian rupa menjadi panggung berjalan, di mana musik dangdut khas April diputar dengan volume maksimal, membakar semangat massa yang terus bertambah jumlahnya seiring perjalanan menuju kediamannya. Fenomena ini menjadi tamparan bagi mereka yang meragukan kualitas April. Dukungan rakyat yang begitu organik ini tidak bisa dibeli dengan strategi marketing apapun. Ini adalah bukti bahwa karakter April yang membumi telah merasuk ke dalam sukma warga, membuat mereka merasa berkewajiban untuk menyambutnya dengan kemewahan yang mereka ciptakan dari keringat dan doa mereka sendiri. Sujud syukur di tanah kelahiran, momen intim di tengah keriuhan massa. Puncak dari perjalanan panjang menuju rumah tinggal April terjadi saat mobil akhirnya berhenti tepat di depan gerbang kediamannya yang sudah dipadati manusia. Begitu pintu mobil terbuka, April tidak langsung menyapa penggemar atau berpose di depan kamera media. Dengan penuh kerendahan hati, ia langsung bersujud mencium tanah kelahirannya. Aksi spontan ini membuat ribuan warga yang menyaksikannya terdiam sejenak dalam keheningan yang magis, sebelum akhirnya meledak dalam tepuk tangan dan tangisan yang lebih keras. Sujud syukur April di atas aspal Cirebon adalah sebuah simbolisme yang sangat kuat tentang jati diri seorang seniman yang tidak lupa akan akarnya meskipun telah mencicipi gemerlapnya panggung nasional. Ia seolah ingin berkata bahwa segala kemuliaan yang ia dapatkan adalah milik tanah ini dan masyarakatnya. Di tengah kepungan massa, keluarga besar April berusaha mendekat untuk memberikan pelukan pertama. Momen pertemuan April dengan ibundanya menjadi pemandangan yang paling menyayat hati. Sang ibu mendekap erat putri bungsunya itu seolah tak ingin melepaskannya lagi ke dunia industri yang kejam. Di sini, April bukan lagi seorang bintang televisi dengan jutaan pengikut, melainkan seorang anak yang rindu akan masakan rumah dan pelukan orang tua. Ribuan fans yang menyaksikan momen intim tersebut ikut merasakan getaran kasih sayang yang begitu dalam, membuat mereka semakin menghormati sosok April sebagai pribadi yang solehah dan berbakti. Meskipun petugas keamanan harus bekerja ekstra keras membentuk barisan pelindung agar April bisa masuk ke dalam rumah, sang bintang tetap berusaha menyentuh tangan warga satu persatu, menunjukkan bahwa ia tetaplah April yang dulu, gadis sederhana yang tumbuh di antara mereka. Sujud syukur itu menjadi tanda bahwa kemenangan sejatinya bukanlah piala di tangan, melainkan kemampuan untuk tetap mencintai tanah airnya dengan ketulusan yang tak pernah luntur oleh popularitas. Cirebon Pride, ketika prestasi menjadi pemersatu seluruh elemen daerah. Keberhasilan April meraih posisi ketiga di Gamdit Academy Niju telah menciptakan sebuah fenomena sosial yang disebut warga sebagai Cirebon Pride. Kepulangan April hari itu menjadi momentum langka di mana seluruh elemen daerah, mulai dari pejabat pemerintah, tokoh agama, hingga kelompok pemuda lintas komunitas, bersatu tanpa sekat perbedaan. Di tengah kerumunan, terlihat anggota berbagai komunitas motor, paguyuban pedagang kaki lima, hingga asosiasi seniman tradisional. Semuanya memakai atribut yang seragam untuk mendukung April. Tidak ada lagi perdebatan politik atau perbedaan status sosial. Yang ada hanyalah kebanggaan sebagai orang Cirebon. Prestasi April dianggap sebagai kemenangan identitas budaya daerah yang seringkali dipandang sebelah mata di panggung nasional. Dengan cengkok khasnya yang kental dengan nuansa pantura, namun tetap elegan, April telah membawa harga diri Cirebon ke level yang lebih tinggi. Sambutan luar biasa ini adalah cara warga merayakan kemerdekaan talenta daerah mereka. Para tokoh masyarakat memberikan apresiasi tinggi, menyebut April sebagai duta budaya yang paling efektif dalam memperkenalkan kekayaan seni Cirebon kepada generasi muda. Banyak warga yang mengaku bahwa selama kompetisi berlangsung, mereka yang biasanya jarang menonton televisi, kini rela berkumpul melakukan nonton bareng, hanya untuk memastikan dukungan bagi April. Solidaritas ini mencerminkan betapa kuatnya kekuatan paguyuban dalam mendukung anak bangsa yang berprestasi. April telah berhasil melakukan sesuatu yang jarang bisa dilakukan oleh kebijakan pemerintah sekalipun, menyatukan hati jutaan orang dalam satu frekuensi kebahagiaan yang tulus. Fenomena Cirebon Pride ini akan tercatat dalam sejarah lokal sebagai hari di mana sebuah kota berdiri serentak hanya untuk mengapresiasi seorang gadis yang bernyanyi dengan jiwanya, membuktikan bahwa seni dangdut
masih menjadi instrumen pemersatu bangsa yang paling ampuh dan mengakar di bumi Indonesia. Berkah ekonomi di balik euforia, rakyat kecil yang ikut menikmati kemenangan. Di balik drama air mata dan kemeriahan penyambutan, kepulangan April juga membawa dampak ekonomi nyata bagi masyarakat kecil di sekitar rute perjalanan hingga kediamannya. Ribuan warga yang berkumpul membutuhkan konsumsi, dan ini menjadi berkah luar biasa bagi para pedagang makanan dan minuman keliling. Banyak pedagang kecil yang mengaku omset mereka melonjak 10 kali lipat dalam sehari, sebuah fenomena Aprilnomics yang tak terduga. Penjual kaos bergambar wajah April, atribut konser, hingga pernak-pernik lainnya laris manis diborong oleh penggemar yang ingin mengabadikan momen bersejarah ini. Tidak hanya itu, banyak warga setempat yang secara kreatif menyewakan lahan parkir atau menyediakan fasilitas bagi media dan pengunjung dari luar kota. Kepulangan sang bintang telah menggerakkan roda ekonomi kerakyatan secara spontan tanpa perlu stimulasi formal dari pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebuah ajang pencarian bakat di televisi memiliki ekosistem ekonomi yang sangat luas hingga menjangkau ke lapisan masyarakat paling bawah. Para pedagang asongan yang biasanya harus berkeliling seharian, kini cukup berdiri di satu titik di rute kepulangan April, dan dagangan mereka habis dalam hitungan jam. Kegembiraan ini berlipat ganda. Rakyat senang idolanya pulang, dan mereka juga senang karena dapur mereka bisa mengepul lebih tebal hari itu. April secara tidak langsung telah menjadi pahlawan ekonomi bagi tetangga-tetangganya. Keriuhan ini menciptakan pasar kaget yang meriah, di mana setiap orang merasa mendapatkan bagian dari kue kemenangan April. Ini adalah sisi lain dari sebuah kesuksesan seorang artis yang jarang disorot. Bagaimana kehadirannya mampu memberikan dampak positif yang sistemik bagi lingkungan sosialnya. Senyum para pedagang kecil yang dagangannya ludes terjual seiring dengan lewatnya iring-iringan April adalah bukti bahwa kebahagiaan ini milik semua orang, dan kemenangan April adalah rezeki bagi seluruh warga Cirebon yang setia mendukungnya. Inspirasi bagi generasi muda, lahirnya mimpi-mimpi baru di pelosok desa. Melihat sambutan bak pahlawan yang diterima April, muncul sebuah gelombang inspirasi baru di kalangan generasi muda Cirebon dan sekitarnya. Banyak remaja yang hadir dalam penyambutan tersebut mengaku kini memiliki keberanian untuk bermimpi lebih besar lagi. April telah menjadi bukti nyata bahwa keterbatasan ekonomi dan latar belakang daerah bukan lagi penghalang untuk bersinar di panggung nasional. Di sekolah-sekolah musik lokal dan sanggar seni tradisional, nama April disebut-sebut sebagai kiblat perjuangan. Ia memberikan pesan tanpa kata bahwa dengan disiplin, doa, dan ketulusan, siapapun bisa menaklukkan kerasnya persaingan di ibu kota. Orang tua di pelosok desa kini mulai melihat potensi seni sebagai jalan karir yang terhormat dan menjanjikan bagi anak-anak mereka. Sebuah pergeseran paradigma yang sangat positif. Kehadiran April di kampung halamannya dengan status juara adalah sekolah kehidupan yang lebih nyata daripada pelajaran teori manapun. Ia menunjukkan bahwa jalan menuju kesuksesan memang penuh air mata, namun hasil akhirnya sangatlah manis dan bermartabat. Ribuan anak muda yang mengejar mobil April hari itu sebenarnya sedang mengejar harapan mereka sendiri. Mereka melihat diri mereka dalam sosok April. Sambutan yang begitu megah ini memberikan pesan kepada anak-anak daerah bahwa mereka tidak perlu merasa minder atau rendah iri. Prestasi April adalah suar yang menerangi kegelapan bagi mereka yang hampir menyerah pada nasib. Dengan keberhasilan April, Cirebon kini dipandang sebagai gudang talenta berbakat yang patut diperhitungkan. Banyak remaja yang mulai berlatih vokal dengan lebih giat, mengikuti cengkok unik April, dan belajar bagaimana cara membawa diri di depan publik. Kepulangan April bukan hanya akhir dari sebuah kompetisi bagi dirinya, melainkan awal dari lahirnya ribuan mimpi baru yang kini mulai disemai di hati anak-anak muda Cirebon yang ingin menjadi April-April berikutnya di masa depan. Perlawanan terhadap stigma, kemenangan vokal murni atas isu settingan. Di tengah hiruk-pikuk penyambutan yang begitu masif, terselip sebuah pesan kuat tentang integritas seni yang dibawa oleh April. Publik Cirebon memberikan sambutan luar biasa ini juga sebagai bentuk jawaban tegas atas berbagai polemik dan isu sistem virtual gift atau juara sultan yang sempat menerpa DA7 2025. Bagi warga, April adalah pemenang sejati dalam hal kualitas vokal dan kejujuran dalam bernyanyi. Meskipun ia harus puas di posisi ketiga, namun sambutan ribuan orang ini adalah piala rakyat yang jauh lebih berat bobotnya daripada piala fisik manapun.
Warga ingin menunjukkan bahwa dukungan mereka kepada April adalah dukungan terhadap bakat murni, bukan dukungan yang digerakkan oleh satu atau dua penyumbang besar. Ribuan warga yang turun ke jalan ini adalah bukti validitas popularitas April yang organik. Mereka tidak dibayar untuk hadir, mereka tidak disuruh oleh pihak stasiun TV. Mereka datang karena suara April telah menyentuh relung hati mereka. Fenomena ini menjadi kritik bisu namun tajam terhadap industri hiburan yang terkadang terlalu mementingkan angka digital daripada kualitas estetika. Jika di studio Jakarta penilaian mungkin bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan finansial, maka di jalanan Cirebon hari itu, hukum yang berlaku adalah hukum rasa. Popularitas nyata April di lapangan adalah tamparan bagi siapapun yang meragukan kemampuannya. Kemenangan April di mata rakyat adalah kemenangan nilai-nilai tradisional dangdut yang mengedepankan cengkok dan penjiwaan di atas segalanya. Sambutan yang gila ini menegaskan bahwa audiens tidak bisa dibohongi oleh manipulasi apapun. Mereka tahu siapa yang bernyanyi dengan hati dan siapa yang bernyanyi dengan dukungan uang semata. Kepulangan April menjadi simbol perlawanan talenta murni terhadap stigma idola plastik, memberikan pesan bahwa pada akhirnya, rakyatlah yang menentukan siapa bintang yang akan tetap bersinar saat lampu studio sudah dipadamkan. Keajaiban gaji sosial, penghargaan rakyat yang tak bisa dibeli dengan uang. Apa yang dialami April saat pulang kampung sering disebut oleh para pengamat budaya sebagai gaji sosial atau penghargaan masyarakat yang tak ternilai harganya. Dalam industri musik, seorang artis mungkin mendapatkan kontrak bernilai miliaran rupiah, namun tidak semua artis bisa mendapatkan cinta yang begitu masif dan tulus dari ribuan orang sekaligus. Gaji sosial yang diterima April hari itu jauh melampaui hadiah uang tunai yang ia terima sebagai juara 3. Setiap pelukan, setiap doa yang dibisikkan tetangganya, dan setiap sorakan namanya di jalanan adalah bentuk tabungan kasih sayang yang akan menjaga karirnya tetap stabil di masa depan. Kepercayaan masyarakat adalah mata uang paling berharga dalam dunia hiburan, dan April telah mengantonginya secara penuh. Sambutan bak pahlawan ini merupakan bentuk asuransi sosial bagi April. Masyarakat akan selalu menjadi benteng pertahanannya saat ia menghadapi badai fitnah atau kegagalan di masa depan. Ia telah membangun fondasi yang sangat kuat di akar rumput, sesuatu yang jarang dimiliki oleh artis hasil instan atau artis yang hanya mengandalkan sensasi. Warga Cirebon telah mengadopsi April sebagai anak emas mereka, dan ini berarti mereka akan selalu menjadi konsumen setia bagi karya-karyanya, penonton setia bagi setiap penampilannya, dan pembela setia bagi setiap langkahnya. Fenomena penyambutan ini menunjukkan bahwa kekuatan emosional masyarakat masih menjadi faktor penentu utama dalam kelangsungan karier seorang publik figur. April tidak perlu khawatir kehilangan panggung, karena panggung yang sesungguhnya ada di hati rakyatnya sendiri. Kemewahan sambutan ini adalah hasil dari investasi ketulusan yang ditanam April selama berkompetisi. Ia tidak pernah bersikap angkuh, tetap menggunakan bahasa daerahnya dengan bangga dan selalu menyebut Cirebon dalam setiap kesempatannya. Itulah yang membuat rakyat merasa dihargai dan akhirnya membalasnya dengan penghormatan yang luar biasa. Sebuah transaksi batin yang sangat indah dan mengharukan. Babak baru Sang Diva, dari Cirebon menuju legenda dangdut Indonesia. Kepulangan April ke Cirebon hari itu bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan pembukaan dari babak baru kariernya sebagai diva dangdut masa depan. Dengan modal dukungan massa yang begitu masif dan loyalitas yang telah teruji, April kini berdiri di ambang pintu kesuksesan yang lebih luas. Sambutan ribuan fans yang rela menunggu berjam-jam di bawah terik matahari menjadi modal kepercayaan diri bagi April untuk melangkah lebih jauh ke industri rekaman profesional. Para pengamat musik memprediksi bahwa April akan menjadi salah satu penyanyi dangdut paling berpengaruh di generasinya, mengingat ia memiliki kombinasi langka antara teknik vokal yang mumpuni, karakter suara yang unik, dan kepribadian yang dicintai rakyat. Perjalanan dari sebuah rumah sederhana di pelosok Cirebon menuju panggung-panggung megah di seluruh Indonesia kini terasa sangat nyata. Namun, tantangan yang lebih besar sudah menanti. Ia harus mampu menjaga konsistensi kualitasnya di tengah godaan industri yang seringkali merusak idealisme artis. Sambutan luar biasa di kampung halaman ini harus menjadi pengingat bagi April untuk tetap membumi dan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap sorakan warga yang ia dengar hari itu harus ia simpan dalam memori terdalamnya sebagai bahan bakar saat ia merasa lelah atau putus asa nantinya. Cirebon telah memberikan restu penuh baginya untuk terbang setinggi mungkin, namun dengan janji bahwa ia akan selalu memiliki tempat untuk pulang. Malam itu, saat kerumunan massa perlahan mulai membubarkan diri dan lampu-lampu di kediaman April mulai meredup, sebuah sejarah baru telah tertulis.
Bintang dari Cirebon telah lahir dan sinarnya diprediksi tidak hanya akan menerangi kota udang, tetapi akan memberikan warna baru bagi belantika musik dangdut Indonesia. Kepulangan pahlawan ini menjadi penutup yang manis bagi satu fase hidupnya, sekaligus prolog yang megah bagi sebuah legenda yang baru saja dimulai. Selamat datang di dunia nyata, April, sang pahlawan dangdut yang telah memenangkan hati jutaan rakyat.